Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan nama saya Rika Natasha Simamora. Perkenalkan, nama saya Regali Pratama Fendita. Saya Muhammad Rizal Fadli. Saya Muhammad Aditya. Saya Muhammad Isam Buntom. Saya Najwa Lamsidi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang counting short. Di sini saya akan menjelaskan pengertian counting sort. Counting sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dan array input. Kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menempatkan elemen-elemen ke dalam urutan yang benar. Berbeda dengan algoritma sorting berbasis perbandingan seperti quicksort, merge sort, atau bubble sort. Counting sort mengurutkan data berdasarkan jumlah kemunculan elemen, bukan melalui perbandingan antar elemen. Counting sort sering digunakan untuk mengurutkan kumpulan angka dalam rentang nilai terbatas, seperti angka kecil atau kategori yang bisa direpresentasikan dengan bilangan bulat non-negatif. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Iksan Gultom, yaitu materi saya kelebihan dan kekurangan counting sort. Yang pertama itu kelebihannya waktu eksekusi cepat untuk rentang nilai kecil, yaitu lebih cepat dibandingkan algoritma berbasis perbandingan seperti quicksort atau merge sort pada kasus tertentu. Lalu yang kedua, bersifat stabil. Counting sort ini mempertahankan urutan elemen dengan nilai yang sama yang berguna dalam pengurutan dengan beberapa kunci. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan perbandingan. Tidak seperti quicksort atau merge sort yang membandingkan elemen, counting sort hanya menghitung frekuensi angka sehingga efisien untuk data dengan domain terbatas. Lalu yang keempat, cocok untuk data dengan rentang nilai terbatas, yaitu sangat efektif jika nilai-nilai dalam array memiliki rentang kecil dibanding ukuran data. Selanjutnya, kekurangan counting sort. Yang pertama, tidak efisien untuk rentang nilai yang besar, yaitu jika selisih antara nilai minimum dan maksimum terlalu besar, counting sort akan membutuhkan memori yang sangat besar, sehingga kurang efisien dibanding algoritma lain. Yang kedua, kurang fleksibel untuk data yang banyak digit atau desimal. Tidak cocok untuk data yang tidak berbentuk bilangan bulat dalam rentang kecil. Untuk angka desimal atau string, algoritma seperti radix sort lebih sering digunakan. Lalu yang ketiga, menggunakan memori tambahan. Karena counting sort menggunakan array tambahan untuk menyimpan jumlah kemunculan elemen, konsumsi memorinya lebih tinggi dibanding algoritma berbasis perbandingan seperti quicksort. Lalu yang keempat, tidak efektif untuk data yang tidak unik, yaitu jika dataset memiliki banyak nilai unik yang terbesar luas, alokasi array tambahan menjadi boros. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan ilustrasi counting sort. Yang pertama, terdapat input 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Dan di mana jumlah indeks array-nya itu ada 8, di mana indeks array terkecilnya itu 1 dan indeks array terbesarnya itu 8. Nah, count-nya ini adalah jumlah dari indeks array-nya. Misalnya indeks 1 itu berjumlah 1. Dibuatlah di sini. Nah, selanjutnya ada indeks 2 yang jumlahnya itu ada 2. Di sini kita letakkan di sini. Selanjutnya ada indeks 3 yang jumlahnya itu ada 2, 1, 2. Kita letakkan di sini. Dan selanjutnya itu ada indeks 4 yang jumlahnya itu adalah 1, kita buat di sini. Dan 5, 6, 7 dikarenakan tidak ada inputannya, maka kita akan meletakkan di count-nya itu angka 0. 5-nya 0, 6-nya 0, 7-nya 0, dan
untuk indeks yang terakhir, indeks 8 itu jumlah angka 8-nya ada 1. Nah, kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan sum count-nya. Sum count-nya itu ketentukan dari pertama untuk nilai data 1 itu jumlahnya tetap. Nah, selanjutnya itu untuk data selanjutnya itu kita tambahkan dari 1 ini ditambah dengan count ini. Yang satu ini ditambahkan dengan ini, hasilnya adalah 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 tambah 0, 6. 6 tambah 0, 6. 6 tambah 0, 6. Dan untuk yang terakhir, 6 tambah 1 sama dengan 7. Oke, selanjutnya ilustrasi selanjutnya akan dijelaskan dengan kawan saya, Adit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan teman saya tadi. Nah, untuk indeks dan subcount-nya itu tetap sama seperti yang diterangkan teman saya tadi. Di sini untuk mendapatkan posisi atau cara mencari posisinya, yaitu dengan menghitung jumlah inputnya ada berapa. Di sini ada 7, jadi buat 1 sampai 7. Nah, cara mensortirnya itu di sini 4. Cari 4 di indeks, subcount-nya itu 6. Nah, di sini posisinya 6, cari 6, taruh 4. Nah, 2 ada di 3. Nah, karena 2-nya double, jadi 3-nya dikurangin 1. Jadi 2 selanjutnya ada di 2. Nah, untuk 8 ada di 7. Taruh di 7. 3 ada di 5. Taruh di 5. Dikurangin 1 jadi 4. Untuk selanjutnya 3 taruh di 4. Nah, yang 1 tetap 1. Karena posisinya 1. Oke. Akan menjelaskan sebuah contoh program counting sort dalam bahasa C++. Nah, di dalam C++ yang kita butuhkan pertama kali itu include iStream, yang mana jika library ini tidak ada, maka program kita tidak akan bisa dijalankan. Kemudian using namespace std ini untuk membaca atau membaca variabel kita nanti. Di sebuah program itu pasti ada yang namanya fungsi utama, fungsi main-nya. Nah, di dalam fungsi main ini kita akan memvariabelkan atau mendeklarasikan sebuah array dengan isi 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Kemudian kita akan memvariabelkan atau mendeklarasikan sebuah size yang mana ini untuk mencari maksimum dari array tersebut. Size sama dengan size array dibagi size of array isinya. Cout untuk mencetak array sebelum sorting. Jadi kita ingin membuat sebuah output yang mana nanti array sebelum sorting, kemudian isi array-nya, kemudian nanti array setelah sorting dan isi array yang telah sorting. Kita akan membuat sebuah fungsi, perulangan for yang isinya itu int i sama dengan 0, i lebih kecil dari size dan i plus plus. Jadi size-nya ini ukuran ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi size-nya itu 7. Jadi tergantung ini yang berapa akan dicek di i lebih kecil size, kemudian i plus plus jika sudah terlaksanakan tugas yang di dalam. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah fungsi void yang mana namanya itu counting sort, yang parameternya berisi array dan size. Yang di sini. Di sini saya akan menjelaskan
atau mendefinisikan fungsi dari counting sort. Fungsi dari counting sort yang menerima dua parameter, yaitu array dan size. Array yang akan diurutkan dan size atau jumlah elemen dalam array. Pertama, kita akan menginisialisasikan variabel maxpol. Ini mulai dari elemen kedua, dan terakhir dari array. Ini akan terus berjalan selama i kurang dari size, yang merupakan jumlah total elemen dalam array. Jika elemen saat ini lebih besar dari maxpol, maka maxpolnya diperbarui dengan yang tersebut. Contohnya, pada iterasi pertama itu sama dengan 1. Array 1 sama dengan 2. Maxpolnya sendiri itu sama dengan 4. Karena kan maxpol di sini sama dengan array 0. Kita lihat di sini dalam urutan ya, 0 itu sama dengan 4, 1 sama dengan 2. Karena arraynya tidak lebih besar dari maxpol, maka tidak ada pembaruan. Begitu juga di literasi 2. Pada literasi 3, arraynya sama dengan 8. Maxpolnya tetap 4. Karena arraynya lebih besar dari maxpol, kita melakukan pembaruan. Maxpol menjadi 8. Selanjutnya, maxpolnya tetap 8, tidak ada pembaruan sampai literasi terakhir. Selanjutnya, kita akan mengoperasikan array count. Pada fungsi ini, kita akan menyimpan jumlah setiap elemennya. Array ini kita inisialisasikan dengan 0, yang berarti tidak ada elemen yang muncul pada awalnya. Selanjutnya, kita akan menghitung kemunculan setiap elemen dalam array. Kita akan membuat sebuah pengulangan untuk Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah pengulangan untuk hitung kemunculan setiap elemen dalam array. Untuk setiap elemen array-nya, kita akan meningkatkan nilai yang sesuai dalam array count. Misalnya, jika array-nya 2, maka count-nya akan bertambah. Jumlahnya akan ditambah menjadi 1. Jadi, kita kan mempunyai data 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Nah, 2-nya ini muncul 2 kali, 3 ini muncul 2 kali. Yang mana array 0 itu 4. Jadi, ini yang dimaksud ini itu array 0. Array 0 kan tadi nggak ada, karena kan adanya 4, 3, 2, 1, sampai 8. Nah, karena 0 itu nggak ada, maka dia 0. Untuk array yang nilainya 1, ada 1. Nilai yang 2, ada 2. 3-nya ada 2. 4-nya ada 1. 5, 6, 7-nya kan nggak ada, maka 0 di sini. Kemudian untuk 8-nya 1. Kita mulai perulangannya. Misal i-nya sama dengan 0, i 0 ini kan berarti nanti array i-nya ini 4. Count-nya ini kan nanti bakal berubah. Kita pengecekan dulu kan. 0 lebih kecil dari 7, iya. Maka kita akan melakukan perintah yang di dalamnya. Array 0 itu sama dengan 4. Maka si count 4, karena kan count array i. Sedangkan array i-nya itu kan 0. 0 atau 4. Maka si count 4 itu plus. Jadi nanti nilai isi elemen dari count 4 ini menjadi 1. Terus jumlah 1. Begitu juga dengan si
2 nanti. Misalnya I sama dengan 1. Array 2 kan berarti 2. Maka count 2 plus count 2 nanti menjadi isinya 1. Kemudian dengan nilai yang sama nanti si 2-nya menjadi jumlah count 2 menjadi 2. Sama dengan ini, iterasi keempat, I sama dengan 3. Array 4 sama dengan 8. Maka count 8 plus. Maka nanti count 8 menjadi jumlahnya 1. Dan seterusnya. Nanti akan membentuk si 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya, kita akan menginisialisasikan variabel indeks yang akan digunakan untuk mengisi kembali arraynya dengan elemen yang terurut. Pada loop ini, kita akan berjalan dari 0 hingga maksimal. Nanti kita akan memeriksa setiap kemungkinan yang ada dalam array. Kita akan melakukan perulangan dengan pada dalam loopnya kita menggunakan selama ada kemunculan elemen I, yaitu count I lebih besar dari 0, maka kita akan masukkan elemen tersebut ke dalam arraynya. Indeks. Setelah menambahkan elemen I ke array dan mengurangi count I untuk mencatat bahwa kita telah menggunakan kemunculan elemen I. Iya. Contohnya pada misalan I sama dengan 0 itu jumlahnya 0 atau tidak ada, maka tidak ada elemen 0. Kita lanjut ke berikutnya. Pada count 1 itu ada jumlahnya yaitu 1. Kita tambahkan ke array. Sekarang pada array kita berisi 1, dan seterusnya. Kita akan cari angka lain lagi, yang selanjutnya. Karena maksimal atau range yang kita buat itu ada 7. Jadi baru keisi 1 ini, masih ada seterusnya. Ya, masih ada sebanyak lagi. Pada iterasi selanjutnya kita ada count 2. Count 2 itu angka 2 sebanyak 2. Jadi kita masuk ke array 2 kali. Nah, jadi ditambah 1, 2, 2. 1, 2, 2. Berarti masih ada sisa 4. Lagi. Untuk iterasi 4 itu 3. Pada angka 3 itu kita juga punya 2. Kita masuk ke arraynya. Sekarang angka kita itu 1, 2, 2, 3. Selanjutnya itu count 4. Kita memiliki count 4 itu 1. Jadi kita tambahkan ke arraynya. Sekarang itu angka kita 1, 2, 2, 3, 3, 4. Count 4 yang tadi jumlahnya 1, karena sudah dipakai ke dalam array yang baru, akan menjadi 0. Semua yang kita pindahkan itu akan kembali jadi 0. Selanjutnya 5, 6, 7. Karena tidak ada, kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Kita ke iterasi 9, yaitu I sama dengan 8. 8 yang isinya 8 yang jumlahnya 1, ditambahkan ke array dan nanti akan menjadi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 8. Ini merupakan hasil akhir dari
pengsortiran 4228331. Nah, setelah itu ketika kita sudah sampai di pemanggilan counting sort. Karena counting sort ini sudah dieksekusi, kita lanjut ke cout array setelah sorting. Ini untuk mencetak kata-kata array setelah sorting. Kemudian kita masuk ke perulangan. Ini perulangan yang mana nanti menghasilkan output nilai yang sudah disortir. Nanti outputnya nanti akan berbentuk input array sebelum sortir dan array setelah sortir. Ini sesuai dengan ini. Array sebelum sortir, nanti ini 4228331 ini melalui si perulangan for ini, dan array setelah sortingnya di sini, di sini. Kesimpulan dari materi ini yaitu counting sort adalah algoritma sorting yang sangat efisien untuk data yang rentang nilai terbatas. Dengan kompleksitas waktu, algoritma ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengolahan data cepat tanpa perbandingan elemen secara langsung. Namun, keterbatasannya dalam penggunaan ruang memori membuatnya kurang cocok untuk data yang nilai yang tersebar luas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.